Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Israatul Husna, bisa dipanggil dengan Kusna. Saya merupakan salah satu dosen pada Prodi Tadris IPS di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat luar biasa dalam mata kuliah Geografi Kebencanaan, yaitu tentang karakter bencana geologi, yaitu tentang gempa bumi dan gelombang tsunami. CPMK kita yaitu mampu menguraikan karakter bencana. Dan untuk sub CPMK-nya yaitu mampu menjelaskan karakter bencana gempa bumi, gelombang tsunami, bencana erupsi gunung api, dan banjir lahar hujan, serta membahas bagaimana penyebab, pemicu, serta menunjukkan intensitas dampak bencana. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang gempa bumi dan gelombang tsunami. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu definisi dan penyebab dari gempa bumi. Jadi untuk gempa bumi sendiri itu adalah getaran ya atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kulit bumi. Untuk penyebab gempa bumi itu disebabkan oleh gerakan-gerakan lempeng tektonik di dalam bumi yang bergesekan dan atau bertumbukan. Dan sedangkan apa sih faktor pemicunya? Jadi di sini faktor pemicu gempa bumi itu adalah ada aktivitas gunung berapi, pergeseran patahan, hingga adanya interaksi antara lempeng-lempeng aktif yang ada di dalam bumi. Sini juga ada peta dunia yang menunjukkan zona-zona patahan. Di sana ada patahannya itu saling menjauhi, yaitu dengan divergen, kemudian saling mendekat, konvergen, dan bahkan mereka saling berlainan arah atau transform ya. Setiap aktivitas tadi, baik itu menjauh, mendekat, atau tidak searah, itu pasti menimbulkan sesuatu efek. Kita bisa melihat bagaimana laut terbentuk, dan laut itu juga bisa nanti terjadi tsunami. Bagaimana gunung itu terbentuk dari aktivitas tektonik awalnya, dan itu nanti juga bisa mengakibatkan bencana gempa bumi dan bencana-bencana lain, gempa reruntuhan, dan lainnya. Jika kita lihat tadi bagaimana proses terjadinya daratan, pegunungan, dan lain-lain, kalau kita melihat dari sisi orang muslim atau orang yang meyakini agama Islam secara benar-benar, ternyata hal ini tertuang loh di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik itu disebabkan oleh aktivitas magma dan tekanan gas yang ada di dalam perut bumi. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang gempa runtuhan, di mana gempa ini biasanya terjadi di permukaan bumi karena aktivitas pergeseran tanah, kemudian pergerakan, bahkan juga bisa karena aktivitas pertambangan. Kita tahu bahwa gempa bumi itu ada 3 macamnya, yaitu ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Kita akan bisa tahu bagaimana atau apa sih karakteristik gempa bumi. Jadi untuk karakteristik gempa bumi itu, gempa bumi dapat terjadi secara tiba-tiba, memiliki kekuatan yang bervariasi dan dapat menimbulkan getaran, likuifaksi, bahkan pergeseran tanah. Dan apa sih dampaknya? Jadi dampak gempa bumi itu dapat menyebabkan suatu kerusakan infrastruktur, runtuhnya bangunan, terputusnya akses, kebakaran, dan menimbulkan korban jiwa. Mungkin ada dampak-dampak yang lain bisa kalian simpulkan atau kalian catat untuk bahan-bahan diskusi kita. Dan kemudian apa kalau gitu faktor yang mempengaruhi terjadinya gempa tadi? Jadi gempa tadi dipengaruhi oleh faktor seperti bagaimana kekuatan gempanya. Jika semakin kuat gempa ini itu pasti dampaknya juga akan sangat lebih besar. Di mana sih titik pusatnya atau kedalaman pusat gempa, jarak dari episenternya, dan kondisi geologi setempat. Setelah kita membahas tentang gempa bumi, ada bencana geologi yang kedua yaitu tentang tsunami. Nah,
tsunami itu adalah gelombang air laut yang sangat tinggi dan dapat mencapai ratusan kilometer per jam, biasanya disebabkan oleh adanya gempa bumi di dasar laut. Kemudian penyebabnya apa sih? Ya ini karena ada pergeseran dasar laut akibat gempa bumi, letusan gunung berapi di laut, atau bahkan ada longsoran besar di bawah laut atau di dasar laut. Faktor pemicunya apa? Jadi di sini ada lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, longsor bawah laut yang bisa terjadi tiba-tiba, itu menjadi pemicu adanya tsunami. Untuk pola penyebarannya itu dapat menyebar dengan cepat ke segala arah dan dapat mencapai daratan hingga ratusan kilometer dari pusat kejadian. Dan umumnya tsunami ini terjadi di daerah-daerah yang dekat dengan pusat tumbukan lempeng aktif dunia. Nah, di situ ada suatu gambar yang menjelaskan bagaimana tsunami itu terjadi. Jadi karakter tsunami memiliki gelombang yang sangat tinggi ya, kemudian dapat mencapai puluhan meter dan dapat menimbulkan arus yang kuat serta menghanyutkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kemudian dampak tsunami pasti sangat banyak, bisa menenggelamkan wilayah pesisir, adanya kerusakan pada infrastruktur, dan bahkan sampai mengakibatkan hilangnya korban jiwa. Kemudian apa kalau gitu faktor yang mempengaruhi? Jadi dampak tsunami itu dipengaruhi oleh tingginya gelombang, kecepatan gelombang, bagaimana topografinya pantai, dan di mana pusat tsunami itu atau seberapa jarak pusat tsunami dari daratan. Kita tadi sudah membahas bagaimana gempa bumi dan tsunami. Kalau gitu, kita sekarang beranjak membahas tentang intensitas dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, untuk skala kekuatan gempa ya, gempa bumi itu memiliki kekuatan yang diukur dengan skala Richter ya, dengan level kekuatan dari 1 yang sangat lemah hingga 10 bisa dikatakan kategorinya dahsyat. Kemudian untuk skala atau tingkat pada tsunami itu juga memiliki tingkatan untuk ketinggian gelombang. Dari tsunami kecil yang 1-3 meter hingga tsunami raksasa yaitu di atas 10 meter. Kemudian dampaknya pasti juga sangat luar biasa jika semakin besar faktor pemicunya atau skala entah dari gempa bumi dan tsunami, pasti efeknya juga akan lebih besar. Kita tadi sudah membahas tentang karakteristik bencana, kemudian penyebab dan pemicunya, serta bagaimana upaya mitigasinya. Kalian bisa simpulkan dan bisa kalian baca bahwa gempa bumi dan tsunami itu mempunyai karakter yang berbeda. Dan akhirnya juga memiliki penyebab dan pemicu yang berbeda-beda, sehingga dampaknya dan upaya mitigasinya pun harus berbeda-beda disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.